guys, perkenalkan nama saya Novita Sari, NPM 2140101009, Prodi Aquakultur Lokal A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul getaran, gelombang, dan bunyi. Yuk, simak video berikut ini. Baiklah, di sini kita akan membahas suatu konsep fisika yang berkaitan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama yaitu getaran. Perhatikan animasi berikut. Ada sebuah ayunan, kemudian ada gerakan dari bandul. Dari animasi tersebut, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Dari animasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa getaran atau osilasi gerakan berulang pada lintasan yang sama secara periodik. Kemudian kita juga dapat mengatakan bahwa dalam suatu getaran itu gerakan bolak-baliknya bisa kita nyatakan dari titik A, kemudian B, kemudian C, kembali lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Jika dimulai bergeraknya dari titik A. Jika dimulai dari titik C, maka suatu getaran bisa dinyatakan dari C, kemudian ke B, kemudian ke A, lalu kembali lagi ke titik B dan kembali lagi ke titik C. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senar gitar yang dipetik, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Yang ketiga, ayunan yang sedang dimainkan. Rumus frekuensi dan periode. Frekuensi simbolnya adalah F, sedangkan periode simbolnya adalah T. Hubungannya adalah T sama dengan 1/F, atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dalam satu kali getaran, atau T dibagi N. Kemudian F bisa dikatakan 1/T, atau P banyaknya getaran per waktu. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Yang kedua yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis gelombang berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat. Nah, untuk gelombang transversal bisa dilihat pada gambar. Kita ngambil contoh bukit dan lembah. Harus diketahui bahwa satu panjang gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Panjang gelombang itu dari titik A ke E. Jika dari titik C ke E, itu hanya setengah gelombang. Yang kedua, untuk gelombang longitudinal ada rapatan atau renggangan, bisa dilihat di gambar. Satu panjang gelombang ini adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Jika renggangannya saja atau rapatan, berarti dia nilainya setengah lambda. Nah, kemudian rumus untuk menentukan cepat rambat gelombang, itu rumusnya adalah V sama dengan lambda dibagi periode, atau V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Yang ketiga yaitu bunyi. Pengertian bunyi adalah gelombang yang merambat yang berasal dari getaran sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran. Medium perambatan bunyi bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Paling cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi. Kemudian bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Bunyi tidak bisa merambat dalam ruangan vakum atau hampa udara. Frekuensi bunyi yang kita kenal ada 3. Yang pertama, intrasonik yang nilainya kurang dari 20 Hz. Kemudian audiosonik yang biasa kita dengar 20 Hz sampai 20 kHz atau 20.000 Hz.
dan ultrasonik yang nilainya di atas 20 kHz. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi, sedangkan kuat lemah bunyi tergantung pada amplitudo. Jenis-jenis bunyi berdasarkan sifat frekuensinya. Yang pertama nada, yaitu bunyi frekuensinya beraturan. Yang kedua desa, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. 3. Gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi asli. Yang keempat, gema, yaitu bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli, sehingga memperkuat bunyi asli. Intensitas bunyi, simbolnya 1 sama dengan P dibagi A, atau luas penampungannya bisa kita ganti dengan 4πr². Jadi dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa I dengan R itu berbanding terbalik. Contohnya I1 sama dengan R1 pangkat 2. Nah, itulah tadi video penjelasan dari saya, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Nantikan video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.